Saya mulai berkarir di musik secara profesional itu sekitar tahun 1981. Diawali saya bergabung dengan orkestra Tersabaya milik TVRI Surabaya, memainkan alat musik vibrafon. Alat musik yang identik dengan jazz, meskipun sebenarnya banyak aliran musik yang menggunakan alat ini ya. Mungkin karena itu, setelah berbulan saya sering tampil di televisi mainkan alat ini, tiba-tiba saya ditawari bergabung dengan Surabaya Big Band. Big Band itu kelompok musik jazz yang beranggotakan puluhan orang, kebanyakan mainkan alat tiup, yang dimainkan ya jazz standar, ya kayak bebop, swing, dan segala macam. Saya surprise tawari itu, karena saya tidak punya basic musik jazz. Tapi yang penting ada part yang bisa saya baca, man, ya oke lah, ayolah. Di situ saya bertemu dengan banyak legenda musik jazz Indonesia. Ada Om Bubi Chen, semua sudah tahu siapa beliau. Lalu ada almarhum Om Zainal, salah satu basis jazz Indonesia yang top ya. Lantas ada Om Mariono. Beliau ini yang bisa dibilang membukakan pintu dunia jazz untuk saya. Saya belajar harmoni jazz dari beliau, saya belajar bagaimana berimprovisasi dari beliau. Dan yang buat saya bangga ini, saya dihandle oleh orang yang disegani di Eropa, musisi jazz segani di Eropa, sering dibandingkan dengan Sada Watanabe, saksofonis Jepang. Mungkin sekarang banyak yang nggak kenal siapa Om Mariono ya, tapi muridnya mungkin banyak yang tahu. Muridnya itu adalah Mas Embong Raharjo. Secara formal, saya belajar piano mulai umur 3 tahun. Tapi almarhum ayah sudah mengenalkan berbagai macam bebunyian yang direkam sendiri menggunakan pita reel recorder sejak saya usia 1 tahun. Sampai kini saya masih simpan rekaman-rekaman itu. Mungkin itu yang menjadi fondasi dasar kenapa saya begitu menyukai audio dan rekaman suara. Awalnya dulu acara musik di televisi itu kan selalu direkam dulu, tidak live seperti sekarang ini. Jadinya setiap rekaman, saya sering perhatikan itu mas operator rekaman. Kok rasanya asik gitu, pencet sana, pencet sini. Lalu setiap selesai sesi rekaman, saya sengaja bantu gulungi kabel. Biar masnya nggak keberatan, saya tanyai, mas buat apa tombol ini? Yang dinaik turunin slider, buat apa? Belakangan saya baru tahu kalau ada runtutan di rekaman itu. Yang paling awal ya operator rekaman. Tugasnya ya merekam, lantas ada sound engineer yang memixing hasil rekaman tadi. Lalu yang paling akhir ada ahli master yang fungsinya memastering apa yang sudah dimixing. Rasanya saya menemukan dunia baru, semuanya jadi menarik buat saya. Maka saya jadi rajin mengunjungi studio, cuma sekedar melihat bagaimana profesional bekerja. Saya selalu cari cara biar tidak diusir dari ruangan mixer. Untungnya sepanjang ingatan saya, mereka oke-oke saja, ada anak kecil yang usil tanya ini dan itu. Lantas ketika saya SMA, saya sudah mulai jadi penata musik untuk beberapa album rekaman di daerah. Artinya bukan produksi besar yang berpusat di Jakarta ya. Jadi saya merangkap jadi musisi studio tapi sekaligus jadi penata musik. Lantas karena budget untuk rekaman musik di daerah itu mepet, tak ada anggaran buat sound engineer apalagi ahli master. Yang cuma ada ya untuk sewa studio dan operatornya. Maka saya mulai memberanikan diri memixing sendiri proyek-proyek low budget itu dan memaster semampu saya.
Lambat laun, saya mulai dipercaya mengerjakan proyek-proyek rekaman yang lebih besar. Ceritanya dulu itu gara-gara banyak pemusik yang telah datang ke studio. Atau malah nggak datang sama sekali, alasannya nggak jelas. Studio kan tidak mau tahu, kalau sudah jadwal ya harus mulai. Jadi sebagai penanggung jawab rekaman, akhirnya saya mau gak mau ya harus mempelajari sebisa-bisanya macam-macam alat supaya tetap bisa berjalan proyek rekamannya. Saya bersyukur orang tua amat mendukung. Mungkin karena kedekatan ayah dan ibu dengan kesenian ya. Jadi dulu saya kalau ke sekolah itu mesti bawa dua tas. Satu isinya pelajaran, buku pelajaran, satunya isinya pakaian dan ya bekal lah untuk karena saya sekolah, saya seringnya langsung ke studio. Rekaman, kadang-kadang rehearsal untuk proyek rekaman. Eh, yang tapi saya waktu itu juga berusaha bertanggung jawab dengan cara tetap menjaga nilai pelajaran biar nilai tetap aman. Di sela-sela rekaman itu saya belajar, tetap belajar, ngerjakan PR dan segala macam. Sejauh akhirnya saya sampai kuliah, alhamdulillah saya ini bisa menyelesaikan sekolah dan kuliah tepat waktu. Nilai-nilai saya juga cukup bikin orang tua saya bangga. Jadi saya pikir apa yang saya lakukan sebenarnya lebih pada bagaimana saya belajar memanage diri saya sendiri. Belajar arti tanggung jawab, dan ujungnya adalah selalu ada pertimbangan saat saya memulai perjalanan mencari arti kehidupan saya sendiri. Saya pertama kali merilis album itu bergenre avant-garde di tahun 90-an. Judulnya Echoes from the Different Room. Waktu itu saya mengeksplorasi berbagai macam sumber bunyi yang saya rekam dan kemudian saya manipulasi suaranya. Eh, Kenapa saya memilih merilisnya di luar Indonesia? Karena memang tidak ada yang bersedia merilis.
karena musiknya dianggap tidak komersil lah di Indonesia. Tapi akhirnya dengan dibantu beberapa komunitas penggila audio, akhirnya album itu berhasil rilis juga. Dan sempat diputar di beberapa radio di Amerika, utamanya di Philadelphia, sampai sekitar 2 bulanan waktu itu. Beberapa radio di Eropa juga, lantas karya saya itu juga sempat diulas di media cetak Eropa waktu itu. Selang beberapa tahun kemudian, saya merilis single, jadi bukan album tapi single solo piano flamenco. Di situ saya mainkan piano tapi dengan gaya flamenco. Flamenco itu sebenarnya lebih banyak untuk permainan gitar ya. Tapi saya coba mainkan di piano karena banyak sudah tokoh yang mainkan itu. Salah satunya idola saya Chick Corea yang mainkan piano dengan gaya flamenco. Jadi saya pengen bisa main seperti itu. Sambutannya cukup lumayan di Eropa, dan untuk pertama kalinya single saya itu dapat perhatian di Asia, di negara Jepang waktu itu. Sayangnya saya kemudian vakum cukup lama ya, karena beberapa hal ini itu ya. Tapi saya sempat merilis lagi CD, bukan musik ya, bukan lagu, tapi kumpulan puisi. Yang waktu itu saya diterbitkan dibantu oleh salah satu yayasan laba di Amerika Serikat. Jadi ada CD yang isinya kumpulan puisi saya. Baru di tahun 2020 saya merilis 2 album sekaligus. Satu album solo bergenre jazz. Jadi seperti orang-orang nganggap saya ini musisi jazz ya, saya saya buat genrenya jazz, judulnya And Jazz For Ya. Sebenarnya itu lebih pada kritikan saya sendiri, soalnya saya sering di negara kita di Indonesia sering-sering dengar kalau udah main gini, itu bukan jazz, itu salah, bukan jazz. Kalau jazz itu dianggap urusan benar dan salah, jazz sudah mati bertahun yang lalu. Jazz itu berkembang terus. Apapun, mau dicampur rock, kayak mau dicampur apa saja, kalau udah dibilang jazz. Om Mariano almarhum pernah bilang saya, jazz itu bukan di sini, tapi di sini. Beberapa bulan kemudian saya rilis lagi album elektronik. Waktu itu saya kolaborasi dengan istri saya. Istri saya sebenarnya drummer rock lagi. Tapi kami sama-sama menyukai musik elektronik. Makanya album itu saya labeli Andri dan Dita, nama istri saya. Judulnya Start Simon Volume 1. Itu musik elektronik yang memang kami fokusnya di synthesizer dan kegilaan baru di dunia, terutama di Eropa ya, Eurorack. Kami bermain Eurorack di situ, mencampur segala macam. Meskipun pemahaman kami tentang synth mungkin belum banyak, mungkin kurang, tapi kami mau nyoba. Intinya bersenang-senang saja. Musik itu jalan bersenang-senang dulu. Setelah bersenang-senang ketemu jalan, jadi karya. Itu konsep yang saya gagas dari dulu. Dan kalau tidak begitu, kita tidak akan buat karya. Saya sebut saya musisi, diri saya musisi, ya saya harus punya karya. Saya respect dengan orang-orang yang tidak terlalu banyak bilang gua ini enggak, tapi dia mau berkarya. Saya respect dengan orang seperti itu. Karena karya adalah jejak perjalanan suatu kehidupan. Karya sendiri kalau dalam filosofi harus jadi kocok benggolone bongso. Artinya apa? Karya itu sendiri harus mencerminkan keadaan waktu itu. Kita ini jadi seperti juru warta untuk generasi berikutnya.
harus punya karya. Sejago apapun, tapi kalau masih mainkan lagunya orang, ya kita cuma jadi fotokopi orang itu. Yang dikenal ya punya karya. Tapi kalau kita punya karya sendiri yang kita publish sendiri, yang kita, orang akan mengenal itu sebagai sosok ini orang yang punya karya. Pertama, saya butuh mengeksplorasi untuk memperluas cakrawala musikal saya, utamanya harmoni. Dan yang kedua, karena kemungkinan yang besar untuk mengembangkan skill bermusik saya. Five, Six, and Seven terbentuk saat saya bertemu Mas Wiwit. Beliau itu veteran drummer rock yang disegani di era tahun 70-an. Dan bertemu pula dengan Mas Heru CB. Beliau salah satu tokoh nasional pementasan musik Indonesia. Bertiga kami awalnya cuma ngobrol-ngobrol mengenang masa lalu begitu saja. Lantas tiba-tiba tercetus ide, bikin trio yuk, biar badan gak pegel-pegel. Tapi kemudian kami berpikir kenapa tak sekalian saja bikin karya. Maka lantas kami memilih untuk mainkan musik rock instrumental yang dibumbui dengan sedikit narasi puisi dari kumpulan puisi saya yang sempat diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 90-an. Maka setelah beberapa kali kami brainstorming, kami mulai mencoba ngejam bersama, ya main itu. Lalu memulai penulisan komposisi, akhirnya kami rekam. 5, 6, and 7 itu merupakan angka awal usia dekade kami masing-masing. Saya ada di usia 50-an, Mas Heru di usia 60-an, dan Mas Wiwit di usia 70-an. Yang jelas kami ini ingin kontinuitas berkarya. Senyampang kami masih mampu memainkan alat musik secara fisik. Dan berharap juga cukup bugar secara mental untuk bereksplorasi membangun komposisi musik yang kedepannya insya Allah kami berharap bisa go internasional.